Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai berpikir reflektif, mata kuliah filsafat dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Ghafur. Kami dari kelompok 10 yaitu Durratun Nasihat dan juga Hidayatul Livia Nirmala, Prodi Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada pembahasan kali ini, kita akan bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian berpikir reflektif. Yang kedua, mengenai hubungan antara berpikir reflektif dan juga filsafat ilmu. Dan yang ketiga, yaitu mengenai manfaat dari berpikir reflektif. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian berpikir reflektif. Berpikir reflektif merupakan bagian dari metode penelitian yang dikemukakan oleh John Dewey. Ia berpendapat bahwa berpikir reflektif adalah suatu proses berpikir aktif dan hati-hati yang dilandasi melalui proses berpikir ke arah kesimpulan yang definitif. Melalui 5 langkah, yaitu yang pertama menyusun kerangka pemikiran, yang kedua merumuskan hipotesis, yang ketiga menguji hipotesis secara empirik, yang keempat melakukan pembahasan, dan yang terakhir yaitu dengan menarik kesimpulan. Selain itu, John Dewey memiliki konsep yang berkenaan dengan kemampuan berpikir reflektif dan juga bersikap reflektif. Kemampuan berpikir reflektif terdiri dari 5 komponen yang meliputi recognize over difficulty or problem, yaitu berarti merasakan dan mengidentifikasi masalah. Yang kedua, location and definition of the problem, yaitu berarti membatasi dan merumuskan masalah. Yang ketiga, suggestion of possible solution, yang berarti mengajukan beberapa kemungkinan alternatif solusi pemecahan masalah. Yang keempat, rational elaboration of an idea, yang berarti mengembangkan ide untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu test and formation of conclusion, yang berarti melakukan tes untuk menguji solusi pemecahan masalah dan menggunakannya sebagai bahan pertimbangan membuat kesimpulan. Sedangkan dalam artikel Jurnal Teaching and Teacher Education, Helen Harrington mengungkapkan terdapat 3 komponen dari sikap reflektif, meliputi yang pertama, open-mindedness atau keterbukaan, yang diartikan sebagai refleksi mengenai apa yang diketahui dalam pembelajaran, yang memiliki 3 pola dasar, yaitu pola yang berfokus pada siswa, guru, dan juga inklusif. Yang kedua, responsibility atau tanggung jawab, sebagai sikap moral dan komitmen profesional yang berkenaan dengan dampak dari pembelajaran pada siswa saja, siswa dan guru, serta siswa, guru, dan orang lainnya. Yang ketiga yaitu willingness atau kesungguhan dalam bertindak dan melaksanakan tugas dengan cara pembelajaran langsung oleh guru, proses interaktif, dan proses interaktif yang kompleks. Di dalam kemampuan berpikir reflektif terdapat berpikir kritis dan juga berpikir kreatif. Nah, apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis merupakan menganalisis dan juga merefleksikan hasil dari berpikir. Contohnya, saat seseorang mendengar suatu ungkapan maupun membaca sebuah informasi, maka akan dipahami, dianalisis, serta dicermati. Nah, apakah terdapat suatu kontradiksi maupun kejanggalan dari informasi yang diperoleh? Yang kedua yaitu berpikir kreatif. Nah, buat berpikir kreatif yaitu kemampuan berpikir yang berawal dari kepekaan terhadap situasi yang dihadapi. Contohnya, ketika seorang siswa yang dihadapkan dalam sebuah situasi, maka siswa diminta untuk mengobservasi dan juga mengeksplorasi melalui intuisi dan juga pengalaman yang ia miliki. Hubungan antara filsafat ilmu dengan berpikir reflektif. Hubungan antara filsafat ilmu dengan berpikir kreatif adalah sebagaimana hubungan antara filsafat ilmu dengan metode penelitian yang di dalamnya terdapat urutan berpikir reflektif. Filsafat ilmu menjelaskan tentang duduk perkara ilmu atau sains, hal-hal apa saja yang menjadi landasan asumsinya, serta bagaimana logikanya, atau doktrin netralistik etik. Selain itu, filsafat ilmu juga menjelaskan tentang hasil-hasil empirik yang dicapainya dan batas-batas kemampuannya. Sedangkan metodologi penelitian menjelaskan tentang upaya pengembangan ilmu berdasarkan tradisi-tradisinya yang terdiri dari 2 bagian, yaitu deduktif dan induktif. Metode ilmiah yaitu
prosedur atau langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Sedangkan ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah. Metode itu sendiri adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis. Menurut Sutriyono, garis besar langkah-langkah sistematis keilmuan adalah sebagai berikut. 1. Mencari, merumuskan, dan mengidentifikasi masalah. 2. Menyusun kerangka pemikiran atau logical construct. 3. Merumuskan hipotesis atau jawaban rasional terhadap masalah. 4. Menguji hipotesis secara empirik. 5. Melakukan pembahasan. 6. Menarik kesimpulan. Manusia berpikir dikarenakan sedang menghadapi masalah. Masalah inilah yang menyebabkan manusia memusatkan perhatian dan tenggelam dalam berpikir untuk mendapatkan jawaban dan juga mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Dari masalah yang paling mudah sampai dengan masalah yang sangat sulit. Kegiatan berpikir manusia pada dasarnya merupakan serangkaian gerak pemikiran tertentu yang pada akhirnya akan sampai pada sebuah kesimpulan berupa pengetahuan atau knowledge. Manfaat berpikir reflektif dalam filsafat ilmu. 1. Dapat menemukan pertanyaan, penelitian atau research question melalui data sekunder. 2. Dapat melihat suatu proses dari perwujudan teori. 3. Dapat melihat linkage dari proposisi suatu teori, kemudian bertujuan untuk memperbaikinya. 4. Dapat melihat tingkat informatif value dari teori yang telah ada, kemudian bertujuan untuk meningkatkannya. 5. Dapat menjelaskan segala sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan teori yang telah ada atau belum dapat dijelaskan secara sempurna. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.